Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pemanfaatan Acetobacter psyllium dalam pembuatan nata de coco. Adapun anggota kami yakni ada Dedi Haryanto dengan NIM 20.213, ada Nida Amalia Nurillah dengan NIM 20.000-2004, ada Rizka Septiana dengan NIM 20.218, dan ada Faik Naufal Iqbar dengan NIM 20.220. Adapun pokok pembahasan yakni ada pendahuluan, tinjauan pustaka, ada pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Next. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya akan serahkan kepada Amalia. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan tentang latar belakang. Latar belakangnya adalah nata merupakan hasil fermentasi dari bakteri Acetobacter psyllium yang ditumbuhkan pada media yang mengandung glukosa. Menurut Pambayun, bakteri Acetobacter psyllium dapat membantu nata jika ditumbuhkan dalam media yang sudah diperkaya karbon dan nitrogen melalui proses yang terkontrol. Kemudian, nata de coco ini merupakan salah satu olahan makanan yang mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1975. Produk nata de coco berasal dari hasil fermentasi air kelapa dengan bantuan bakteri Acetobacter psyllium, sehingga fermentasi ini menghasilkan selulosa tebal berwarna putih dan bertekstur kenyal. Nata sering dijumpai sebagai campuran makanan seperti es campur, es buah, dan sekoteng. Nata de coco juga memiliki kandungan serat yang tinggi dan sedikit kalori, sehingga sangat baik untuk pencernaan. Next. Untuk rumusan masalah, yang pertama ada apa yang dimaksud Acetobacter psyllium. Kemudian yang kedua, apa manfaat nata de coco. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses pembuatan nata de coco dengan bakteri Acetobacter psyllium. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana peranan tahapan proses nata de coco. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama adalah mengetahui pengertian dari bakteri Acetobacter psyllium. Kemudian yang kedua, mengetahui manfaat dari nata de coco. Kemudian yang ketiga, mengetahui proses pembuatan nata de coco dengan bakteri Acetobacter psyllium. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui peranan tahapan dalam proses pembuatan nata de coco. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dedi Haryanto. Saya persilahkan. Pengertian. Acetobacter adalah sebuah genus bakteri penghasil asam asetat, ditandai dengan kemampuannya untuk mengubah etanol menjadi asam asetat atau asam cuka. Dengan bantuan udara, ada beberapa bakteri dari golongan lain yang mampu menghasilkan asam asetat dalam kondisi tertentu. Namun semua anggota genus Acetobacter dikenal memiliki kemampuan ini. Kelapa. Kelapa merupakan tanaman asli dari daerah pesisir Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Melanesia. Penyebaran hingga ke Amerika Latin, Karibia, dan Afrika tropis. Saat ini, tanaman kelapa telah tersebar di 200 negara di dunia. Di Indonesia, tanaman kelapa dapat ditemukan hampir di seluruh provinsi, dari daerah pantai yang datar sampai ke daerah pegunungan yang agak tinggi. Untuk klasifikasi Acetobacter psyllium yaitu kerajaan yaitu bakteria, filum Proteobacteria, kelas Alpha Proteobacteria, ordo Rhodospirillales, familia Pseudomonadaceae, genus Acetobacter, spesies Psyllium. Klasifikasi kelapa. Kerajaan Plantae. Divisio Spermatophyta. Subdivisio Angiospermae.
Kelas Monocotyledone. Ordo Palmales. Famili Palmae. Genus Cocos. Spesies Cocos nucifer L. Manfaat nata de coco. Kandungan gizi nata de coco menurut penelitian yang dilakukan oleh Puslitbak Biologi LIPI, yaitu kandungan gizi nata de coco per 100 gram nata mengandung 80% air, 20 gram karbohidrat, 146 kalori, 20 gram lemak, 12 mg kalsium, 2 mg fosfor, dan 0,5 mg ferrum atau besi. Sedangkan kandungan gizi 100 gram nata de coco yang dikonsumsi dengan sirup adalah 67,7% air, 12 mg kalsium, 0,2% lemak, 2 mg fosfor, yang sama untuk vitamin B1 dan protein, 5 mg zat besi, dan 0,01 mikrogram riboflavin. Untuk tahapan pembuatan nata de coco, saya kembalikan ke moderator. Tahap pembuatan nata de coco. Yang pertama, pembuatan nata de coco diawali dengan mencampurkan berbagai variasi konsentrasi gula sebagai sumber karbon, urea sebagai sumber nitrogen, dan asam asetat glasial sebagai pengatur pH ke dalam media air kelapa. Yang kedua, lalu media yang sudah diperkaya oleh nutrisi ini dipanaskan sampai mendidih selama 5 menit. Pemanasan ini berfungsi sebagai sterilisasi agar media tidak terkontaminasi oleh bakteri lain yang tidak diinginkan. Yang ketiga, kemudian didinginkan pada suhu kamar selama 24 jam. Setelah melalui proses pendinginan pada suhu kamar selama 24 jam, lalu dilakukan penambahan starter Acetobacter silynum ke dalam media air kelapa tersebut. Yang terakhir, kemudian melakukan proses fermentasi selama 9 hari sehingga terbentuk gel berwarna putih pada permukaan media. Next. Peranan pada proses pembuatan nata de coco. Peranan pada tahapan proses pembuatan nata de coco memberikan pengaruh pada saat akhir pembuatan. Faktor yang mempengaruhi yaitu pada inkubasi, di mana dilakukan dalam 8 hari dengan suhu 26 derajat sampai 28 derajat Celcius, di mana pada suhu ini bakteri Acetobacterium dapat tumbuh optimal. Proses inkubasi ini bagaimana untuk memperlanjut proses pertumbuhan mikroorganisme dalam selulosa padat yang menjadi produk akhir pembuatan nata de coco ini. Kesimpulan ini itu adalah nata de coco merupakan salah satu olahan makanan yang mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1975. Produk nata de coco berasal dari hasil fermentasi air kelapa dengan bantuan bakteri Acetobacter psyllium. Acetobacter adalah sebuah genus bakteri penghasil asam asetat, ditandai dengan kemampuannya mengubah etanol alkohol menjadi asam asetat asam cuka dengan bantuan udara. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya untuk daftar pustaka sendiri, itu kami mengambil artikel di slide tertera pada slide tersebut. Next. Baik, terima kasih. Tadi penyampaian materi dari kelompok 1, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.